بسم الله الأمان فيه سلام بلا مكان كل شيء فيه أمان في الأرض وفي السماء. Begitu juga jangan sebut Injilnya Kristen sebagai Injil yang ada dalam Quran gitu maksud saya Bang Haji. Sorry, saya koreksi sedikit. Ya. Mana kitab, Alkitab. Ada Allah mengatakan mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya orang-orang yang memiliki kitab. Yang telah diberikan kitab sebelumnya. Ahlul kitab, ahlul kitab. Nah bahwa yang antum katakan tadi bahwa ahlul kitab itu kitab yang mana gitu. Nah ini masalahnya. Ya. Yang dimaksud Al-Quran tuh mereka adalah orang-orang yang pernah menerima Taurat, Zabur, Injil. Tapi yang mana? Gini Bang Haji. Itu yang saya maksud. Ya, gini Bang Haji. Yang namanya kitab, kata kitab di dalam bahasa Arab itu kan artinya bukan cuman wahyu yang dituliskan. Ya. Tapi juga bisa artinya hukum, perintah, ketetapan yang diberikan kepada bangsa tertentu gitu. Ya. Jadi yang namanya Taurat, Zabur, Injil, tadi saya bilang wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Namanya wahyu bagaimana sih Bang Haji? Ya. Wahyu adalah yang masuk ke dalam kolbunya Nabi lah ya. Dia yang mengatakan kepada bangsanya, kaumnya, umatnya. Nah itulah wahyu yang diajarkan kepada umatnya. Tetapi apakah Nabi Musa yang menulis Taurat? Yang paling banter, paling jauh yang kita umat Islam bisa percayai atau imani adalah ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu yang berisi disebut dengan 10 perintah Allah. Ya paling banter cuma itu yang disebut dengan Taurat gitu. Tetapi yang namanya hukum di dalam bangsa Yahudi itu kan diturunkan dengan tradisi lisan. Hukumnya lisan gitu. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Bible-nya orang Yahudi itu sebenarnya adalah tradisi hukum lisannya Yahudi gitu. Yang ada 613 hukum gitu. Nah, kita di zaman sekarang, di kalangan akademisi sendiri, sudah berani memastikan bahwa bukan Nabi Musa yang menulis Taurat. Gitu. Taurat itu yang disebut dengan 5 kitab Musa ya. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang sampai abad ke-8 dibilang Nabi Musa yang tulis, itu sekarang sudah terpatahkan. Karena apa? Karena sebenarnya ketika Bible-nya orang Yahudi itu disusun abad ke-5 sebelum Masehi, itu sebenarnya disusun ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan ke Babel di negeri Babilonia. Ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babilonia oleh Raja Nebukadnezar, bait suci yang pertama dihancurkan, bangsa Israel dibuang ke sana. Nah, ketika di Babel inilah mereka mempunyai kayak macam mazhab gitulah. Mazhab ini yang menjadi sumber kisah cerita di dalam 5 kitab Musa itu tadi Bang Haji. Nah, yang Kejadian ini. Jadi makanya di situ banyak kontradiksi karena sumber kisahnya banyak gitu. Jadi ini sudah pasti bukan Nabi Musa yang menulis gitu. Begitu juga yang kitab yang disebut dengan Zabur atau Mazmur kalau dari kalangan mereka. Itu juga sudah bisa dipastikan bahwa yang menulis bukan cuma satu orang gitu. Oke. Terus kemudian yang Injil yang disebut dengan Gospel. Apalagi Zabur lebih tua lagi kan. Iya memang. Karena sebenarnya kalau yang Taurat dan Zabur itu, yang Taurat itu berasal dari hikayat-hikayat bangsa Israel, yang mana ada 2 hikayat, yang mana satu bersumber kepada Musa, satu bersumber kepada Nabi Abraham, Bang Haji. 2 hikayat ini yang menjadi akhirnya Taurat gitu, yang 5 kitab Musa. Nah, kembali lagi ke yang Injil atau Gospel ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, Bang Haji. Kata siapa? Kata ahli-ahli perjanjian baru sendiri, bukan kata saya gitu. Begitu banyak buku-buku dan referensi bahwa yang menulis daripada 4 gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan orang-orang saksi mata langsung. Pertama, bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang ini yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, apalagi ngopi bareng Yesus gitu. 100 tahun setelah Yesus apa gimana kalau nggak salah? 100 tahun yang paling cepat itu baru kira-kira tahun 65 Masehi. Kan yang disebut dengan Yesus atau Isa Masih ini diangkat anggaplah tahun 30 Masehi. Gospel yang pertama kali ditulis paling cepat tuh tahun 65 Masehi. Berarti jaraknya udah 35 tahun. Tapi sebelumnya kira-kira jarak 18 tahun sudah ada surat-surat Paulus Bang Haji. Kalau Bang Haji pernah baca pasti tahu ya. Surat-surat Paulus ada 13 surat Paulus.
Ada Roma, Galatia, Kolose, dan segala macam, Titus, Timotius, segala macam. Itu ditulis kira-kira dari tahun 48 sampai tahun 65 Masehi. Dari 13 surat yang dianggap ditulis Paulus itu Bang Haji, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru lagi, yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7 Bang Haji. Yang 6 ditulis sama siapa? Sama Paulin. Paulin itu bukan nama cewek Bang Haji. Paulin itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Nah jadi setelah itu kan di abad kedua, ketiga, baru di abad keempat mulai diinisiasi untuk menyusun Bible gitu Bang Haji. Nah saya tadi belum cerita mungkin ya. Bible-nya orang Yahudi yang disusun abad kelima sebelum Masehi itu yang bahasa Ibrani Bang Haji. Itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Sebelum ada Nabi Isa. Itu surat-surat Paulus yang dimasukkan ke Kisah Para Rasul bukan itu? Kisah Para Rasul bukan tulisan Paulus. Kisah Para Rasul kalau sahabat Nabi itu. Hawarion. Bukan juga, nggak kenal. Orang yang nulis Kisah Para Rasul itu bukan orang yang pernah ketemu Yesus gitu Bang Haji. Kalau tradisi Kristen bilang yang nulis Kisah Para Rasul itu namanya Lukas. Lukas orang yang sama dengan menulis Gospel Lukas. Tetapi Lukas bukan ini yang dimaksud Kisah Para Rasul. Itu kan Rasul-Rasul yang dimaksud 12 Hawarion itu kan. Oh ceritanya iya. Di dalam itu dikisahkan tentang Hawarion lah, dianggapnya Hawarion gitu lah. Tetapi nanti di dalamnya kisahnya juga belum tentu sama dengan apa yang kita baca di Islam gitu ya Pak Haji ya. Nah tadi saya balik lagi, kitabnya orang Yahudi yang bahasa Ibrani yang disusun kira-kira abad kelima sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi Bang Haji. Kitab ini beredar terus sampai ketika Yesus atau Nabi Isa masih hidup, bahkan sampai sudah nggak ada, kitab ini masih ada terus. Nah kira-kira baru di abad kedua, ketiga, keempat, kitab ini yang bahasa Yunani ini, itu terjemahnya diresensi namanya Bang Haji. Diresensi itu artinya di apa ya? Diubah sesuaikan lah, sesuai dengan doktrin mereka gitu lah. Yang terakhir di abad keempat, itu dari mulai ada dari mulai abad kedua, ketiga, keempat, dari Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesisius. Setelah selesai di abad keempat, baru kitab yang Yahudi yang bahasa Yunani ini menjadi perjanjian lamanya kitab Kristen. Ya. Bible. Nah, terus kemudian Kristen kan juga perjanjian baru. Ada Matius sampai Wahyu. Jadi ada perjanjian lama yang dari Yahudi, ada perjanjian baru yang dari Kristen dijadiin satu. Nah itulah Bible-nya orang Kristen. Jadi separuhnya Bible Kristen itu adalah sebenarnya milik Yahudi gitu. Nah yang milik Yahudi ini kan sebenarnya kan yang berhak menafsirkan kan Yahudi. Tetapi setelah menjadi separuh daripada kitab Kristen, yang separuhnya ini sama Kristen ditafsirkan seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Gitu. Menarik nih Bang Haji. Jadi memang ada yang disebut agama samawi kan memang 3. Ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita harus berani ngomong bahwa agama samawi cuma Islam sebenarnya gitu. Tetapi karena memang ada tradisi, kemudian ada kitab yang sudah ada, jadi akhirnya kan memang perlu kita ketahui gitu Bang. Tradisi semua 3 itu begini. Semua Islam ini berindukan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya bapak para nabi lah. Islam itu ya Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail terus kepada Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak kepada terus sampai Nabi Yesus Kristus. Nah jadi sumbernya ya Ibrahim ini. Jadi agama Samawi, agama Ibrahim gitu sebetulnya. Secara akademis, Bang Haji, secara akademis memang disebutkan agama Samawi ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kalau kita melihat dari akidah, akidah kita nih sebagai orang Islam, mana ada agama selain Islam gitu istilahnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi Bang Haji juga nyebutin ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang diridhoi cuma Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ya kita harus mempunyai keyakinan bahwa agama yang diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam turun ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan semua sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya sebenarnya Islam. Sebenarnya. Jadi kalau kita lihat satu ayat ya, Allah mengatakan
Wallahu aslama man fil ardi wa man fis samawati wal ard. Wallahu aslam. Kepada Allah lah aslam, artinya berserah diri. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang berserah diri. Iya. Ya memang dari sejak Adam itu yang Iya makanya. Bukannya Islam kita mau apa ya? Mau cocokologi atau mau apa? Mau artinya gini. Kan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ini kan semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nggak ada nabi-nabi ini yang memberitakan atau menyampaikan pesan yang berbeda. Betul. Semua pesannya kan sama Bang Haji. Betul. La ilaha illallah. Nggak ada pesan yang istilahnya Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan punya 3 pribadi, itu nggak ada. Gitu. Bahkan di perjanjian lama pun nggak ada. Gitu. Kalau mau diada-adakan, itu adalah hasil penafsiran daripada orang-orang yang menggunakan kitab itu Bang Haji. Gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tafsir yang otoritas, nggak ada Tuhan bisa jadi manusia, itu nggak ada. Karena ada ayatnya jelas gini Bang Haji. Di Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Ada kata-kata begitu Bang Haji. Apa bedanya sama lam yalid walam yulad? Kan sama sebenarnya. Ada lagi nanti di Maliaki 3 ayat 6 bilang Tuhan itu tidak berubah. Bagaimana ceritanya? Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak berubah, tiba-tiba bisa berubah menjadi Yesus. Gitu. Ini ada perbedaan. Ada perbedaan perspektif Yahudi terhadap konsep ketuhanan dengan konsep ketuhanan Kristen. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada konsep yang berbeda. Oke, sampai di sini luar biasa ya. Bahwa beliau betul-betul bukan. Hijrah ini dengan akal. Hijrah ini menggunakan akal. Karena ad-dini wal aql, agama itu rasional. La dina liman la aqla lah. Bukan agama kalau nggak rasional gitu kan, nggak masuk akal. Jadi memang astagfirullahaladzim. Qala ta'ala la ikraha fid din. Iya. Tidak ada paksa. Tidak dipaksa dalam agama. Nggak sampai sini. Masih koma nih. La ikraha fid din, tidak dipaksa dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena jelas yang lurus dan yang sesat. Begitu jelasnya kebenaran, begitu jelasnya kesesatan, sehingga Allah mengatakan nggak perlu dipaksa. Jembrengin aja dah, gitu istilahnya. Istilahnya kan begitu. Bahasa mana jembrengin? Jangan dipaksa, lu jembrengin aja dah. Ini itu agama bla 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 bla. Jangan dipaksa, biarin deh. Ya benar. Itu yang dimaksud. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena begitu jelas yang benar sama yang salah. Begitu jelasnya yang lurus dan yang sesat. Makanya la ikraha fid din, enggak perlu dipaksa. Jembrengin aja gitu. Orang Depok. Rupanya dia dijembrengin sama Allah. Nah ini. Benar Bang Haji, benar. Begitu dijembrengin, jelas banget bener, gitu loh. Namanya maksudnya begitu. Nah gini lagi, saya tambahin Bang Haji ya. Ketika saya sudah menganggap bahwa kitab saya sudah bukan atau tidak bisa dikatakan lagi sebagai kitab suci, kan saya harus cari tahu dong. Agama lain dong. Ya memang yang paling dekat dengan agama Kristen boleh dikatakan dalam ketika saya tumbuh besar adalah agama Islam. Saya memang tumbuh besar di kampung Islam gitu lah. Kampung Arab bukan? Oh, bukan, di Jawa. Di Jawa. Tapi kan saya kan nggak boleh cuman dari Kristen toto langsung ke Islam, kurang fair gitu Pak Haji. Jadi saya harus cek dulu yang lain-lain dong. Benar. Tapi ketika saya melihat agama-agama yang lain, ada agama yang eksklusif banget gitu Bang Haji. Ini agama khusus buat bangsa terpilih gitu. Ya, nggak boleh ada bangsa lain. Boleh sih boleh, tapi nggak dianggap lah gitu lah. Ada lagi nanti agama yang punya kasta gitu. Ada lagi nanti agama yang hanya mengedepankan filosofi gitu. Konsep ketuhanannya hampir nggak ada gitu loh. Jadi ketika saya melihat agama yang lain ini kok sepertinya ada apa ya? Kok manusia dibeda-bedain sih? Ada kasta, ada bangsa terpilih dan segala macam lah.